Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Arlina Wagola. Nah teman-teman, di video kali ini kita akan mempelajari tentang pendekatan pembelajaran IPA. Apakah teman-teman tahu apa itu pengertian dari pendekatan? Nah, pendekatan adalah cara pandang terhadap suatu subjek matter, misalkan cara pandang terhadap proses pembelajaran, sehingga memunculkan istilah pendekatan pembelajaran. Menurut Syaiful, berpendapat bahwa pendekatan adalah suatu pandang guru terhadap siswa dalam menilai, menentukan sikap dan perbuatan yang dihadapi dengan harapan dapat memecahkan masalah dalam mengelola kelas yang nyaman dan menyenangkan dalam proses pembelajaran. Menurut Surjana, pembelajaran dapat diartikan sebagai setiap upaya yang sistematik dan sengaja untuk menciptakan agar terjadi kegiatan interaksi edukatif antara dua pihak, yaitu antara peserta didik dan pendidik yang melakukan kegiatan pembelajaran. Syaifuddin Sagala yang berpendapat mengenai pengertian pendekatan berpendapat bahwa pendekatan pembelajaran merupakan jalan yang akan ditempuh oleh guru dan siswa dalam mencapai tujuan instruksional untuk suatu satuan instruksional tertentu. Jenis-jenis pendekatan dalam pembelajaran IPA antara lain Contextual Teaching and Learning atau CTL, Inquiry, Konstruktivisme, Keterampilan Proses, Sains dan Teknologi Masyarakat atau STM. Trianto menyatakan bahwa pendekatan kontekstual Teaching and Learning atau CTL merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Dengan konsep itu, hasil pembelajaran yang diharapkan lebih bermakna bagi siswa. Proses pembelajaran berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan siswa bekerja dan mengalami, bukan mentransfer pengetahuan dari guru ke siswa. Strategi pembelajaran lebih dipentingkan daripada hasil. Blackhart mengatakan contextual teaching and learning merupakan suatu konsepsi yang membantu guru menghubungkan konten materi ajar dengan situasi dunia nyata dan memotivasi siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan dan penerapannya ke dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga, warga negara, dan tenaga kerja. Dengan kata lain, CTL adalah pembelajaran yang terjadi dalam hubungan erat dengan pengalaman sebenarnya. Pendekatan kontekstual mendasarkan diri pada kecenderungan pemikiran tentang belajar sebagai berikut, yaitu proses belajar, transfer belajar, siswa sebagai pelaku belajar, pentingnya lingkungan belajar. Proses belajar. Belajar tidak hanya sekedar menghafal, siswa harus mengkonstruksikan di benak mereka sendiri. Anak belajar dari mengalami, anak mencatat sendiri pola-pola bermakna dari pengetahuan baru dan bukan diberi begitu saja oleh guru. Para ahli sepakat bahwa pengetahuan yang dimiliki seseorang itu terorganisasi dalam mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang suatu persoalan. Pengetahuan tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi fakta-fakta atau proposisi yang terpisah, tetapi mencerminkan keterampilan yang dapat diterapkan. Manusia mempunyai tingkatan yang berbeda dalam menyikapi situasi baru. Siswa perlu dibiasakan menyelesaikan masalah, menemukan sesuatu yang berguna bagi dirinya, dan bergelut dengan ide-ide. Proses belajar dapat mengubah struktur otak. Perubahan struktur otak itu berjalan terus seiring dengan perkembangan organisasi pengetahuan dan keterampilan seseorang. Transfer belajar.
Siswa belajar dari mengalami sendiri, bukan dari pemberian orang lain. Keterampilan dan pengetahuan itu diperluas dari konteks yang terbatas, sedikit demi sedikit. Penting bagi siswa tahu untuk apa dia belajar dan bagaimana ia menggunakan pengetahuan dan keterampilan itu. Siswa sebagai pelaku belajar. Manusia mempunyai kecenderungan untuk belajar dalam bidang tertentu, dan seorang anak mempunyai kecenderungan untuk belajar dengan cepat hal-hal yang baru. Strategi belajar itu penting. Anak dengan mudah mempelajari sesuatu yang baru, akan tetapi untuk hal-hal yang sulit, strategi belajar amat penting. Peran orang dewasa atau guru membantu menghubungkan antara yang baru dan yang sudah diketahui. Tugas guru memfasilitasi agar informasi baru bermakna, memberi kepada siswa untuk menemukan dan menerapkan ide-ide mereka sendiri, dan menyadarkan siswa untuk menerapkan strategi mereka sendiri. Pentingnya lingkungan belajar. Belajar efektif itu dimulai dari lingkungan belajar yang berpusat pada siswa. Dari guru akting di depan kelas, siswa menonton ke siswa akting bekerja dan berkarya, guru mengarahkan. Pembelajaran harus berpusat pada bagian cara siswa menggunakan pengetahuan baru mereka. Strategi belajar lebih dipentingkan dibandingkan hasilnya. Umpan balik amat penting bagi siswa yang berasal dari proses penilaian yang benar. Menumbuhkan komunitas belajar dalam bentuk kerja kelompok itu penting. Langkah-langkah penerapan CTL dalam kelas sebagai berikut. Kembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya. Laksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua topik. Kembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. Ciptakan masyarakat belajar, hadirkan semua model sebagai contoh pembelajaran, lakukan refleksi di akhir pertemuan, dan lakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara. Pendekatan inquiry. Pendekatan penemuan inquiry termasuk ke dalam strategi belajar heuristik, yang artinya murid mencari dan mengolah materi pembelajaran. Melalui pendekatan ini, pembentukan sikap positif, kreatif, kritis, inovatif, percaya diri, terbuka, dan mandiri pada diri sendiri berangsur-angsur akan tumbuh. Selain itu, adanya pendekatan secara inquiry, murid akan berperan aktif dalam mencari informasi, mendata, memanfaatkan berbagai jenis sumber belajar, dan mengembangkan bakat. Ada tahapan-tahapan yang ditempuh dalam melakukan pendekatan inquiry, yakni 1. Merumuskan masalah untuk dipecahkan murid. 2. Menetapkan jawaban sementara atau lebih dikenal dengan istilah hipotesis. Yang ketiga, siswa mencari informasi, data, fakta yang diperlukan untuk menjawab permasalahan atau hipotesis. Yang keempat, menarik kesimpulan jawaban atau generalisasi. Dan yang kelima, mengaplikasikan kesimpulan atau generalisasi. Prosedur pelaksanaan pendekatan inquiry dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. 1. Stimulus. Guru mulai bertanya dengan mengajukan persoalan atau menyuruh anak didik membaca atau mendengarkan uraian yang membuat permasalahan. Yang kedua, anak didik diberi kesempatan mengidentifikasi berbagai permasalahan. Permasalahan yang dipilih itu selanjutnya harus dirumuskan dalam bentuk pertanyaan atau hipotesis. Yang ketiga, untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis, anak didik diberi kesempatan untuk mengumpulkan berbagai informasi yang relevan. Dan yang keempat, semua informasi hasil bacaan, wawancara, observasi, dan sebagainya semuanya diukur, diklasifikasikan, bila perlu dihitung dengan cara tertentu. Dan yang kelima, verification atau pembuktian berdasarkan hasil pengelolaan data, tafsiran atau informasi yang ada, pernyataan atau hipotesis yang telah dirumuskan terdahulu itu kemudian dicek. Yang keenam, generalisation. Tahap selanjutnya, berdasarkan hasil verifikasi tadi, anak didik menarik kesimpulan atau membuat generalisasi tertentu. Kelebihan pendekatan inquiry yaitu
merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada pengembang aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara seimbang. Yang kedua, dapat memberikan ruang kepada murid untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Yang ketiga, merupakan strategi yang dianggap sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern yang menganggap belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. Yang keempat, keuntungan lain adalah strategi pembelajaran ini dapat melayani kebutuhan murid yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Pendekatan konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme merupakan proses pembelajaran yang menerangkan bagaimana pengetahuan disusun dalam pemikiran belajar. Pengetahuan dikembangkan secara aktif oleh pelajar itu sendiri dan tidak diterima secara pasif orang di sekitarnya. Hal ini bermakna bahwa pembelajaran merupakan hasil dari usaha belajar itu sendiri dan bukan hanya ditransfer dari guru kepada pelajar. Merrill mengemukakan asumsi-asumsi konstruktivisme adalah sebagai berikut. Pengetahuan konstruksi dari pengalaman. Pembelajaran adalah sebuah interpretasi personal terhadap dunia. Pembelajaran adalah sebuah proses aktif yang di dalamnya makna dikembangkan atas dasar pengalaman. Pertumbuhan konseptual datang dari negosiasi makna, pembagian perspektif ganda, dan perubahan bagi representasi internal kita melalui pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran harus disituasikan dalam setting yang realistis. Prinsip-prinsip konstruktivisme telah banyak digunakan dalam pembelajaran. Menurut Muhammad, prinsip utama dalam pembelajaran konstruktivisme adalah 1. Penekanan pada hakikat sosial dari pembelajaran, yaitu peserta didik belajar melalui interaksi dengan guru atau teman. 2. Zona perkembangan terdekat, yaitu pembelajaran konsep yang baik adalah jika konsep itu berada dekat peserta didik. Yang ketiga, pemagangan kognitif, yaitu peserta didik memperoleh ilmu secara bertahap dalam berinteraksi dengan pakar. Dan yang keempat, mediated learning, yaitu diberikan tugas kompleks, sulit, dan realita kemudian baru diberi bantuan. Ciri-ciri pendekatan konstruktivisme. Ciri yang harus dimunculkan dalam proses pembelajaran matematika menurut pandangan konstruktivisme yaitu sebagai berikut. Pembelajaran harus terlibat secara aktif dalam belajarnya. Pembelajaran belajar materi matematika secara bermakna dengan bekerja dan berpikir. Informasi baru harus diikutsertakan dengan informasi lama sehingga menyatu dengan struktur kognitif yang dimiliki oleh pembelajar. Orientasi pembelajarannya berdasarkan pemecahan masalah. Keuntungan dan kelemahan pembelajaran dengan pendekatan konstruktivisme. Pembelajaran dengan pendekatan konstruktivisme ini akan memberikan keuntungan kepada siswa, yaitu dapat membiasakan siswa belajar sendiri dalam memecahkan masalah, menciptakan kreativitas untuk belajar sehingga tercipta suasana kelas yang lebih nyaman dan kreatif. Terjalinnya kerjasama sesama siswa dan siswi terlibat langsung dalam melakukan kegiatan dan dapat menciptakan pembelajaran menjadi lebih bermakna karena timbulnya kebanggaan siswa menemukan sendiri konsep yang sedang dipelajari dan siswa akan bangga dengan hasil temuannya serta melatih siswa berpikir kritis dan kreatif. Sedangkan kelemahannya adalah siswa dalam mengkonstruksi pengetahuannya tidak jarang bahwa hasil konstruksi siswa tidak cocok dengan hasil konstruksi ahli matematika. Hal ini dapat mengakibatkan salah pengertian menkonsepsi. Pendekatan keterampilan proses. Pendekatan keterampilan proses adalah suatu pendekatan yang digunakan dalam proses belajar mengajar yang menekankan proses perolehan murid dan menentukan sesuatu. Makna lain dari pendekatan ini adalah melihat dan menilai cara seorang murid mendapatkan hasil belajarnya dan dapat mengetahui hasil belajar mereka yang sebenarnya. Prinsip pendekatan keterampilan proses. Prinsip yang harus dipahami yang meliputi
kemampuan mengamati, kemampuan menghitung, kemampuan mengukur, kemampuan mengklasifikasikan, kemampuan menemukan hubungan, kemampuan membuat prediksi atau ramalan, kemampuan melaksanakan penelitian, kemampuan mengumpulkan dan menganalisis data, dan kemampuan mengkomunikasikan data. Dalam Paul D. Eugene mengungkapkan 6 ciri keterampilan proses yang diantaranya: 1. Menekankan pentingnya belajar untuk mencapai hasil belajar yang memadai. Yang kedua, menekankan pentingnya keterlibatan siswa dalam proses belajar. Dan yang ketiga, adanya penekanan belajar dua arah. Dan yang keempat, adanya keterlibatan intelektual dan emosional. Yang kelima, adanya keikutsertaan siswa secara kreatif dalam proses belajar mengajar. Dan yang keenam, guru bertindak sebagai fasilitator dan koordinator kegiatan belajar siswa. Keunggulan pendekatan keterampilan proses. Menurut Subana mengungkapkan 8 keunggulan keterampilan proses antara lain: 1. Memberi kesempatan kepada murid untuk mengungkapkan inspirasi atau ide kreativitas dalam seluruh sikap intelektual yang ada pada dirinya. Memupuk daya nalar murid. Yang ketiga, mengembangkan sikap kritis dan berpikir efektif. Yang keempat, mengaktifkan dan memunculkan sikap antusias melakukan kegiatan belajar. Dan yang kelima, menghilangkan kebosanan dalam kegiatan proses belajar mengajar. Dan yang keenam, memperingan beban guru pada saat proses belajar. Yang ketujuh, meningkatkan terjalinnya interaksi dua arah dalam proses belajar. Yang kedelapan, memupuk, mengembangkan, dan mengkomunikasikan pengalaman belajar. Pendekatan STM. Pendekatan STM atau Sains Teknologi Masyarakat adalah suatu usaha untuk menyajikan sains IPA melalui pemanfaatan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan sains teknologi dan masyarakat melibatkan siswa dalam penentuan tujuan pembelajaran, proses pelaksanaan pembelajaran, pencarian informasi, bahan pembelajaran, dan bahkan pada evaluasi pembelajar. Tujuan utama pendekatan sains teknologi dan masyarakat STM yaitu agar dihasilkan siswa-siswa yang memiliki bekal ilmu dan pengetahuan agar nantinya mampu mengambil keputusan terkait masalah-masalah dalam masyarakat. Pendekatan sains teknologi dalam masyarakat berlandaskan 3 hal yaitu hubungan erat antara sains teknologi dan masyarakat, proses belajar mengajar berdasarkan kepada teori konstruktivisme di mana siswa membangun sendiri pengetahuannya saat berinteraksi dengan lingkungan. Ada 5 ranah pembelajaran yaitu ranah kognitif, 2 ranah afektif, dan yang ketiga ranah proses sains, yang keempat ranah kreativitas, dan yang kelima ranah hubungan dan aplikasi. Kelebihan pendekatan sains teknologi masyarakat. Beberapa kelebihan pendekatan sains teknologi masyarakat antara lain, siswa dapat melihat hubungan atau nilai tentang apa-apa yang mereka pelajari di bangku sekolah dengan kehidupan nyata atau sehari-hari. Siswa dapat melihat relevansi teknologi yang digunakan saat ini dengan konsep-konsep dan prinsip sains yang sedang mereka pelajari. Siswa menjadi lebih kreatif. Hal ini akan terlihat dari banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan karena besarnya rasa ingin tahu mereka. Mereka juga menjadi lebih mudah dan terampil mengidentifikasi penyebab atau dampak penggunaan suatu teknologi. Siswa dapat melihat bahwa sains adalah alat yang dapat digunakan atau mampu memecahkan masalah-masalah. Siswa akan menyadari bahwa proses-proses sains penting untuk dipelajari karena mereka merupakan keterampilan yang sangat penting untuk dikuasai dalam tujuan memecahkan suatu masalah. Siswa akan mempunyai retensi yang kuat terhadap pembelajaran yang dilangsungkan karena berlandaskan konstruktivisme dan kontekstual. Terima kasih.